Mungkin sudah dipick nih Nevin. Udah pasti. Firstnya udah diambil ya. Dan sekarang dengan hadirnya Lancelot yang tadi dibawakan oleh VP di game yang pertama. Tapi posisinya oke nggak nih ngebawa Lancelot dengan adanya Farsha, Kalea sejauh ini? Malah paling memungkinkan ya. Biar nanti trigger pasif dari Zetian-nya juga. Oh. Karena yang paling mendekati ke arah mid lane di menit 1:40 ya udah pasti ada di Lancelot. Itu kayak bakal jadi 20 detik yang lumayan deg-degan buat Zetian-nya ya sebelum nanti dia mendapatkan level yang keempat. Karena mau bagaimanapun mid lane adalah lane yang paling mudah untuk di-ganking karena kita tahu bush-nya ada 2 kanan kiri dan jawabannya adalah Hayabusa ya, bukan tertuju kepada hero-hero yang gold lane-nya dulu. Aku rasa tadi kalau misalkan dia ambil gold lane-nya dulu nggak ada masalah buat Super Egorka. Tapi kayaknya Prof, untuk ngomongin ke arah gold lane mereka masih bertukar ya. Kalau misalnya Hayabusanya nggak dipick di atas ketiga ini kayaknya akan hilang chance untuk para pasukan dari Virtus Pro. Ngomongin ke arah Virtus Pro, dia juga butuh Hayabusa nih Prof untuk dive in atau flank menuju ke Farsha. Mereka juga butuh untuk mobility yang cukup tinggi dan posisinya Hayabusa ini mungkin akan beratnya kalau invasi jungle-nya atau kram dari SRG ini pakai hero yang bikin Hayabusa nggak farming. No, screaming. Hilda bisa untuk Uranus Bahkan Uranus bagus loh di untungnya event loh. Karena jujur ini akan membuat Hayabusanya mati kutu. Iya pasti. Mati Kayak kutu dia pasti. hero screening even kayak let's say mungkin di awal dia mainin kayak Chobi XP itu juga lumayan bisa ganggu buat Hayabusa untuk mendapatkan level yang keempat karena beberapa kali kita melihat di early game Lancelot itu jauh lebih unggul karena sampai late game sekalipun ya Hayabusa shadow kill-nya itu bisa di-dodge kan dengan menggunakan Tone Rose. Jadi menurut sekarang dengan adanya ban terhadap Cici, Lapu-Lapu ini jatuhnya hero-hero yang balik lagi Kaleanya culik siapa yang mau nge-cover siapa yang diculik sama Kalea pasti bakal ditutup sama hero-hero yang kayak gini Lapu-Lapu, Cici, Farsha. Jadi sebenarnya picknya benar-benar pick reaction aja dari SRGOG. Oke, sama kalau misalnya ini akan ada Gatot Kaca dari Virtus Pro. Gue lebih suka Gatot Kacanya di EXP. Pick sekarang itu pakai badan. Pick keempatnya kalau badan nggak ditutup. Badannya tapi romper. Karena badannya itu yang akan mengganggu karyanya. Ya, dia Kalau dia on point. ada efek imun juga ya. Iya, itu kalau misalnya banyak beberapa orang yang nggak sadar, itu penting banget dan badannya ditutup kan. Karena itu pick yang sangat baik untuk Udah pasti. Pick keempat Badang perfect banget karena combo Badang dan juga Gatot Kaca ya. Itu emang benar-benar powerful, ngebuka juga untuk EOG. bisa bergetar karena open profesor. Iya, ledakannya juga kita tahu sendiri area Iya, luas sih ya. luas banget. Luas jangkauannya. Tapi terkadang nggak terlalu luas kalau misalnya nggak terlalu pas on point. Tapi tercium juga nih untuk bagaimana Hilda ini ya, karena balik lagi Hildanya akan sangat merepotkan kalau ada di sisi SRG OG, makanya deny. Kita cium, mungkin kita tadi sempat ada di SRG ya. Iya. Tapi aku nggak ngecium sih akan di take over. Ya aku juga nggak kayak berpikir kalau misalkan itu bakal di deny, tapi ternyata ya mereka mempertimbangkan, oke, ini Hayabusa bakal repotan ketemu sama Hilda. Ngecium nggak? Ya kalau Hilda aja bakal diambil nggak kan? Enggak sih. Belum ya? Iya, karena kan ekspektasinya tadi memang Gatotnya akan ada di area roam ya. Untuk aku, kalau dari aku gitu. Dan sekarang dengan munculnya Hilda ya akan lumayan mengganggu, tapi Glue ini juga aku Gue suka banget sih, Blue ini rame banget memang kalau di daerah Middle East. Ini kan masuk Middle East kan? Iya, dulu rame. Iya, dulu rame banget sih di sini. Bruno mungkin karena mau purify, aku rasanya Golden yang mau purify di retail mungkin akan jadi bagus, tapi perlu mempertimbangkan argumennya juga karena lawannya adalah Harith. Jadi ada beberapa dilematik yang mungkin terjadi ya. Cloud sekalipun menurutku bagus karena ngebuka potensi untuk split push. Cloud split push atau Cloud dive in oke, tapi kan Bruno oke banget guys. Pokoknya purify lah. Karena Bruno nih, ya Bruno oke banget, kenapa? Dia bisa head to head sama Harith. secara head to head, secara match up ya, ini bakal cukup diuntungkan juga. Dan ini adalah game yang ketiga dengan posisi satu sama. Lagi-lagi Nevin pengen nanya untuk prediksi dari Profesor KB. Kalau draft ya, Ya. aku lebih suka SRGOG karena Kalea. Oke, kalau dari Ranger Mas? Kalau draft, gue kebalik, gue lebih suka Virtus Pro. Oke, satu sama juga untuk pendapat dari para analis. Dan sekarang waktunya kita juga akan mendengar pendapat dari para caster sekaligus menyaksikan game yang ketiga bersama Papulu dan juga Aul. Terima kasih Nevin, terima kasih Kabet dan juga Ranger Mas. Coba Papulu draftnya lebih kemana? Virtus Pro. Aku kayak Sarji. VP aku. Aku kayak Sarji sih. Oke, kalau begitu kita lihat ya siapa yang akan memenangkan pertempuran nih. 1 poin terakhir. Benar, ini akan menjadi
satu penentuan juga siapa yang akan mendapatkan kemenangannya di series ini. Dengan ini lumayan ya, akhirnya kita ngeliat Fasha dilepasin lagi. Cuman kayak ngelihat ada Glue, Harit juga, Hayabusa mau target ke siapa? Karena kalau kita berkaca dengan adanya game yang kedua tadi, Hayabusa ketemu Kalea agak sedikit kelimpungan juga kan, agak sedikit sulit. Dan kita akan melihat gimana nantinya Andoriu memaksimalkan targeting dari dirinya. Oke, sementara sekarang Sekis dengan Lancelotnya udah selesai untuk mengamankan purple buff. Di bawah Bruno dan juga Haritnya seru sebentar. Seru ya. Secara range-nya kan memang jauh ya dimenangin sama Bruno juga, cuman kok Oke, Pluto kehilangan cuma Espiral to dan Kram harus balik lagi. bahkan even dari Revitalize sudah ke-trigger juga nih ya. Super Egorka yang memang sedang coba untuk memberikan tekanan terhadap Innocent. Karena kalau kita ngeliat dari setelan emblemnya, dia punya Master Assassin. Dia harus main galak banget di landingnya. Widih, Innocent berhasil mendapatkan Pencurian lumayan ya. lah, Ada gold crab juga yang bisa di secure scavenger crab di rebuttal lane. Tapi ya, balik lagi Fatal Master Assassin yang harusnya ngebuat dari Super Egorka ini jauh lebih bisa bermain agresif. Oke, mereka akan melakukan pergerakan yang signifikan enggak kayaknya mau sekalian ngejagain juga dari Hayabusa gitu ya. Nah ini keduanya sambil ngeliat piala EWC itu tadi di bawah. Lagi landing kali. Wah ini nih motivasi kita nih. Ada piala nih di bawah. Iya dong. Ya itu di bawah tadi ada. Oke, tapi sesaat lagi juga kita akan, nah kan kelihatan tuh belah kanan dikit. Turtle nih yang bakal menjadi kontes harusnya secara setup. Ini sama-sama kuat juga, ada Gatot Kaca, ada Glue juga nih. Tapi apakah mampu Glue-nya nanti akan bisa memegang ke arah Andoriu? Oke, sekarang pertempuran akan terjadi kah? Karena Pluto masih level 3 dan udah diberikan gangguan yang begitu mengerikan. Contohnya berhasil diamankan oleh Sekis. Dan Bad Cut tertinggal sendirian. Bad Cut masih berhasil untuk bisa pergi. Yap, itu dia. Satu pegangan yang dilakukan oleh Kram, bukan cuma nyari ke jungle aja. Kita patahin setupnya. Sehingga akhirnya mendapatkan 1 poin kill, dapetin Turtle dan Pluto. Apa menjadi korban? Oke, dan dibanting. Itu dia, Pluto. Selesai kah? Dan Pluto masih bertahan dari final waktu yang lama. Sekarang Bad Cut masih bersatu bisa mendapatkan kalah Sekis. Ada flicker dipelan oleh Bobber dan berhasil mendapatkan kalah Sekis. Nah ini pertukaran yang oke lah bisa dilakukan sama Virtus Pro ya. Even dari Bobbernya juga harus mengeluarkan 1 buah flicker untuk ngejar poin kill. Tapi lagi-lagi nih Andoriu belum kelihatan untuk bisa mendapatkan targeting yang optimal. Bahkan kontes juga agak sedikit sulit. Buset dah dilompatin, oke. Ini aku khawatirkan tadi di draft sih. Oke, Kalea yang emang juga di deny pick sama SRG, ini dapetin sepaket-paketnya sama Fasha. Iya. Enak banget follow up-nya. Karena kalau misalkan asumsinya ya, trade-nya antara Fasha dan Zetian, ini Zetian nggak akan bisa menjadi follow up yang pasti untuk adanya Tsunami Slam yang nantinya bisa di pop up sama Yums. Karena berbeda tipikal juga kan antara Z. Oke, akan ke apa dan Super Egorka masih Mundur dan ngelihat dari 2 menit pertama di mana harusnya dari Super Egorka bisa memberikan pressure terhadap Innocent, ini udah mulai dibalaskan keadaan. Bahkan Innocentnya juga nggak segen-segen nih ngeluarin Zaman Force untuk bisa menangin matchup landingnya. Karena tadi juga ada sharing EXP dari Turtle-nya, dan udah ada bala bantuan dari Pluto yang udah bergerak ke arah bawah juga. Sementara Yums ini udah nguasain banget dari segi vision dan juga river, sehingga pergerakan Andoriu ini akan bisa didetect. Oke, akan seperti apa dan dilompatin Federal Strike yang dikeluarkan. Untungnya tidak ada yang berhasil. Aksi balasan dilakukan oleh Pluto, tapi beresiko juga menghilangkan 1 nyawa yang dia miliki. Andoriu mulai maju ke area terdepan dan tertinggal sudah Stormy Shadow Kill dikeluarkan pula. Bisa ke Stormy? Langsung saya Stormy lejap seketika, tapi untungnya Sekis Adi Guna bisa membalas keadaan. Yap, satu-satunya target yang bisa dilakukan sama Andoriu adalah Stormy. Memang akhirnya dapat, tapi 1 backupan yang dilakukan oleh Sekis bagus banget. Akhirnya Andoriu-nya hilang tanpa adanya pemegang retribution. Harusnya Turtle pun jatuh kembali ke tangan Sekis. Turtle kedua untuk SRG OG. Super Egorka tertinggal level untuk saat ini, dan Kram cukup leluasa di lini paling depan karena nggak ada yang terlalu bisa ngeberikan poke damage terhadap Kram itu sendiri. Apalagi ada, ini udah nempel sama Yums, kan ada heal-nya juga kan. Semakin tebel, Semakin tebal. semakin kuat dia di depan. Oke, dan Stormy aduh sepatunya penet lagi. Sakit itu pala, vertigo udah fix. Fix. Iya. Ya. Gak pakai formula ya? Enggak dong. Oh, ya. Batuk aja. Tapi untuk di arah bottom lane nih,
Again ya, kalau ngintip lagi-lagi Innocent-nya yang udah menangin level juga, ini akhirnya ngebuat dari Virtus Pro harus lumayan concern terhadap goal leader mereka, tapi Andori. Oke, hidupnya sangat sulit. Begitu banyak beban kehidupan tadi. Makanya aku kayak bertanya gitu untuk ngelepasin Kalean Farsha dalam satu paket gitu loh, agak sedikit berbahaya juga. Dan Virtus Pro mereka dalam keadaan yang berbalik lagi nih. Game kedua mereka dominasi total dan sekarang Avatar Guardian connect tadi, oke. Kesempatan Innocent bisa bertahan, tapi untungnya masih ada satu tidak striker. Sekarang Innocent yang masih berhasil kabur ke depan jauh di aman. Dan Stormy masih ada Pedro Strike tapi masih ditahan loh. masih ditahan banget ya. Innocent masih punya flicker juga. 1v1 di top lane, bedanya 2 level. Ya. Dari kedua belah jungler yang bahkan kalau dikatakan 1v1 aja nih, chance menangnya Lancelot lumayan lebih gede. Karena dia bisa ngedodge kan dari Shadow Kill-nya dengan Thanos-nya. Apalagi sekarang bedanya 2 level. Semakin sulit lagi keadaan dari Virtus Pro saat ini. Harapan bangsa kan bisa di Super Egorka nih. Cuman Super Egorka juga. Lagi struggle juga dia. Iya. Apalagi kan ngebuat dari Plutonya agak sedikit jadi ke distract nih. Dia mau coba untuk kuasain River atau mau coba mirror pergerakan dari Yums-nya. Atau dia mau backup si Super Egorka. Dan yang dipilih sama Virtus Pro adalah ya udah kita backup dulu Super Egorkanya agar menjadi harapan tadi seperti yang Pak Pulung bilang. Karena so far ya memang kena tekanan walaupun belum ada point dead sih. Oke, ini dia akan seperti apa lagi nih backcut mencari di mana saja player yang ada. Tidal Strike tadi sudah terlihat. Namun sekarang Yus belum ada yang dibanting. Avatar Guardian connect kalau beberapa player akan ini menjadi sebuah keuntungan dan Stormy yang berhasil diamankan. Walaupun sekarang fotonya langsung lejam. Tapi Super Egorka free hit bagian belakang. Siap untuk bisa mengangkat damage-nya dan bahkan baru satu bisa menukarkan dirinya dengan 1 point kill yang sangat penting. Wow, dibayarkan dengan begitu tunainya dari Virtus Pro. Ternyata harapannya adalah ada di Pluto. Avatar of Guardian yang ngincar ke belakang. Di follow up lagi dengan Shadow Kill. Kita akan intip sedikit dari instant replay-nya. Ngebuka feeder Ice Strike. Di saat ada ancang-ancang dari Avatar of Guardian. Udah pasti ke cancel. Apalagi gak ada flicker yang sempat juga dikeluarkan tadi dari Stormy. Innocent-nya dikejar-kejar sama Hilda. Dan akhirnya Turtle juga tidak menjadi sempurna untuk SRG OG. Perlahan-lahan Virtus Pro sudah mulai mengejar ketertinggalan mereka. Iya loh, mendadak Ul. Ini berarti kuncinya ada di Pluto. Pluto yang harus bisa jump ke arah backline. Karena secara nggak langsung kan juga Innocent ini hero melee kan, yang bergeraknya di situ-situ aja. Jadi targeting dengan area of effect yang besar dari Pluto itu akan menjadi sebuah kuncian untuk Virtus Pro. Dan Super Egorka juga tadi free hit banget ya. Apabila nanti mereka untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi, lalu Super Egorka juga untuk free banget juga dia dari bisa mengatakan damage, wah. Dan untuk kemungkinan gitu loh. Wah tadi di lorong-lorong itu enak banget, kena semua. Udah, wah ini Sky Piercers ya ternyata Andoriu ya. Dia pengen menjadi eksekutor dulu nih di early gamenya juga. Sembari menunggu Super Egorka bisa dapetin tadi kan. Oke. Dan Kram. Coba lihat, Kram yang tadi begitu tebal sekarang udah cepet banget habis. Ada titik balik yang akhirnya bisa dipegang sama Virtus sih sekarang. Dengan Kram aja udah bisa dimakan point dead pertama untuk Kram. Sementara Sekis akan mencari lagi gimana caranya di farming. Oke, Plutonya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Sekis dan itu dia. Ada suatu Shadow Kill yang tadi terbagi damage-nya. Terbagi 4 ya. Dengan area yang juga terlalu luas sehingga nggak maksimal untuk Andoriu dapetin point kill. Tapi best yang bisa dilakukan adalah pencurian menuju ke arah satu buah purple buff. Yap, dan Sekis gagal tadi mendapatkan purple buff-nya. Berarti ada sedikit bahan bakar yang mungkin terhambat yang dimiliki oleh Sekis. Dan Lord sekarang sudah muncul. Keadaan sudah mulai bisa disamakan oleh Virtus Pro. Bahkan ini udah mulai bisa dikuasain perlahan-lahan nih sama Virtus Pro-nya. Sementara udah kelihatan juga Sekisnya show di arah top. Akankah Lordnya dikomit? Karena Pluto akan menjadi garda terdepan. Ya, pintunya Pedro Estrella langsung dikeluarkan. Ada Stormy yang sekarang posisinya sudah terlihat. Ada Yums di tempat yang berbeda. Tidal Strike-nya mencoba untuk bisa membanting ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah bomber. Pertempuran terjadi. Zaman Force dikeluarkan. Andoriu berusaha untuk bisa mendekat. Avatar Guardian dia tadi connect ke arah satu player. Tapi ternyata malah membuat mereka kehilangan satu persatu in total. 2 player dari Virtus Pro, 3 sekarang. Tanpa adanya pertukaran. Super Egorka down dan satu player terakhir Andoriu akan wipe out dan ini dia Andoriu menjadi orang terakhir yang dilenyapkan. Wipe out sudah. Apa yang coba untuk direnggut oleh Virtus Pro kembali diambil oleh SRG OG untuk saat ini. Wipe out diciptakan
Dan sebenarnya tadi Feather Eye Strike dibuka dan juga ada Fury of the Phoenix. Itu kan nggak cancel kan untuk Feather Eye Strike. Tapi tadi positioningnya agak sedikit ke spot. Sehingga akhirnya menjadi korban pertama, team fight yang tidak terelakkan akhirnya ngebuat dari Virtus.pro mereka terabsen satu persatu. Satu persatu di absen Iya, ya. mereka masuk satu, Sekisnya juga nggak ada yang benar-benar bisa stop, agak sedikit kepecah. Dan damage dari Super Egorka, walaupun memang kita tahu dia punya critical damage dengan ada Husk Claw bersikeras, tapi itu belum cukup ternyata untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Jadinya akhirnya terwipe out. Lord berhasil didapatkan oleh SRG dan kembali untuk bisa memegang gold lead-nya saat ini. Dan di atas sekarang juga lihat tuh Kramnya sendiri santai. Ada Doryu yang mencoba untuk bisa menekan dan juga mengatakan damage-nya, tapi Kram Sekis? membalikan karena ada Sekis sakit dalam Feather Eye Strike. Oh! Wow, Phantom Execution. Wow, itu dia Puncture Phantom Execution yang benar-benar mengeksekusi Andoryu. Yap, dan ini dia Patron kuat yang dikeluarkan. Connect tadi karena Innocent. Dan mereka harusnya mundur kembali kah? Karena masih ada Super Egorka yang siap untuk bisa mengantarkan DPS yang dia miliki. Tonros kembali, Sekis mundur kembali. Oke, ada Lord yang memang masih bisa sedikit ditahan. Tapi masalahnya sekarang dari Virtus.pro mereka dalam tekanan yang cukup besar. Tidak akan diberikan nafas lagi nih. Pemain-pemain dari SRG mereka sudah ada di depan. 4 player gas terus pokoknya. Oke, Pluto yang terwak. Sakit banget. Sakit banget. Phantom Execution bahkan sekarang coba lihat dibanting lagi ke arah belakang. Menjadi sebuah kerugian. Dan Super Egorka mencoba untuk bisa maju dan juga mengatakan damage-nya. Tapi itu sekarang mereka dipaksa untuk mundur kembali. Tapi Sekis, Tondrosnya masih bisa berkelak. Saat terakhir ada Andori yang berusaha untuk bisa mendekat. Tapi Stormy tadi langsung pasang badan. Dan Andori yang berusaha mendekat kembali. Ini dia Fury of the Phoenix tadi sudah terlihat. Dan Sekis tahu ada Fury of the Phoenix. Waduh, Oh, Flicker! what? Flicker! Stormy! Wow. Wow, Super Egorka yang harus merenggang nyawa. Tapi itu juga tadi benar-benar SRG kayaknya setelah terdominasi di game kedua, Ngamuk mereka marah. Mereka marah. Mereka acak-acak stage kita. Enggak mas, Oh, enggak ya? Enggak diacak-acak, jangan dong. Mereka acak-acak Land of Down, itu yang benar. Oke, tapi Feather Eye Strike di sini terlihat ya bagaimana impact-nya teman-teman dari tadi. Defensive ayo, offensive gas juga. Oke, dan Virtus.pro agak sedikit harus lebih bersabar nih ya, karena ini susah juga untuk bisa menghentikan laju dari Sekis. Bukan sekedar lincah, tapi damage-nya juga besar. Apalagi dengan adanya killing spree yang dibawakan, Stormy-nya juga bahkan gak segan-segan tadi buka flicker untuk dapetin nyawa dari Super Egorka. Dengan durasi cooldown yang cepat untuk Feather Eye Strike, ini bakal menjadi sebuah PR besar buat Virtus.pro sih. Mereka bahkan kalau misalkan lagi posisi defense dengan hancurnya sekarang base turret di arah tengah, ini juga nggak terbilang aman-aman banget. Oke, satu buah orange buff yang aku pikir bakal didelegasikan menuju ke arah dari Super Egorka ya, tapi ternyata ada di Andoryu tetap ya. Yap, tetap dia. Belum waktunya. Masih Oke. agak sedikit ketahan soalnya. Ini Pluto, ini VP berani gak dia ya? Tahu-tahu lompat ntar di karya dari Lordnya karena Tapi- Blackcot. Cacing naga sih ini. Iya. Saya cing naga-naga nih. Oh, Sekis. Ada riset terhadap Lord tersebut. Dan mereka berusaha untuk bisa melakukan sebuah tim fight di tempat yang berbeda. Dan Super Egorka down. Menjadi keuntungan. Dua player mendadak hilang dari Virtus.pro. Dan sekarang Sekis yang berusaha untuk bisa mengejar karya terdepan. Dan dibanting sudah. Hilangkah kesempatan untuk mereka memenangkan di match yang pertama ini. Andoryu berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Sekis dan juga Kram yang mengejar. Tapi sepertinya mereka akan cuekin karena wave minion akan dibawa pawai bersama. Ini ditempelin sih. Andoryu nggak bakal dikasih pulang karena SRG uji straight push di tengah. Yap, dan Kurt-nya berusaha semaksimal mungkin dan tidak bisa. Selesai sudah match kali ini. 2-1